Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Johan. Sebelumnya di sini, perkenalkan nama saya dulu Mariani dengan NRP 170123903. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan presentasi saya mengenai metode transformasi genetik pada tumbuhan kentang menggunakan metode Agrobacterium tumefaciens. Kemudian selanjutnya, referensi jurnal yang saya pakai yaitu dari Bapak Darwin Silalahi pada tahun 2021, yaitu mengenai transformasi genetik tanaman kentang. Jurnalnya Jurnal Agriculture Science. Sebelum memasuki metode, di sini saya akan menjelaskan di latar belakang mengenai apa sih itu transformasi gen menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Sebelumnya, transformasi genetik telah digunakan secara luas untuk mempelajari fisiologi, genetik, dan perkembangan biologi tanaman. Agrobacterium tumefaciens sendiri banyak sekali digunakan untuk melakukan transformasi genetik tanaman. Transformasi dengan bakteri ini mempunyai keuntungan diantaranya adalah efisiensi transformasi tinggi, jumlah salinan gen sedikit yang tersisip ke dalam genom tanaman, dan dapat mentransferkan gen berukuran besar. Kemudian, Agrobacterium tumefaciens merupakan bakteri patogen yang banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan suatu tanaman transgenik secara alami, dan Agrobacterium tumefaciens dapat menginfeksi tanaman dikotil melalui bagian tanaman yang terluka sehingga dapat menyebabkan tumor, dan bagian yang terinfeksi oleh Agrobacterium tumefaciens ini disebut crown gall. Nah, kemudian, tujuan transformasi gen menggunakan Agrobacterium tumefaciens ini, yang pertama, teknik ini sangat membantu dalam usaha mengeliminasi patogen penyakit sistematik. Dengan metode kultur jaringan, kita dapat dipilih-pilih bagian atau sel-sel yang tidak mengandung patogen sistematik, terutama virus, dan menumbuhkan sel-sel bagian tanaman tersebut, serta meregenerasikannya kembali menjadi tanaman sempurna dan sehat. Begitu. Jadi tujuannya itu memasukkan gen ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens sehingga dapat menginfeksi tanaman melalui luka dan dapat menyisipkan gen eee, asing ke dalam sel target. Kemudian di sini kita masuk ke dalam bahan dan metode yang digunakan dalam transformasi genetik menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Yang pertama bahannya, alat yang digunakan. Di bahan itu ada bahan dan alat. Yang pertama alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas timbangan digital, magnetic stirrer, autoclave, microwave, oven, laminar airflow cabinet, inkubator, mesin vortex, water bath, pastry PCR tube, gelas beker, gelas labu air lempenyer, botol kultur jaringan, pinset, gunting, scalpel, mortar, mikropipet, tisu, api, bunsen, cawan patri, centrifuge, sprayer, dan Eppendorf atau tabung mikro. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas explant. Explant sendiri yaitu jaringan meristem pada tunas umbi kentang. Kemudian ada Aquades, media LB, gelagum, sukrosa, Clorox 10%, deterjen benled, alkohol 70%, natrium hipoklorit, twen agaros taye 100 ml, gen ACVB pada DNA. Nah, eksplan tadi, sumber eksplan umbi kentang diambil dari unit sayur mayur perusahaan daerah Provinsi Bali. Umbi yang dipilih adalah umbi yang besar dan tidak bergejala penyakit. Umbi didiamkan tumbuh dalam wadah tunas yang tumbuh diambil untuk eksplan. Kemudian lanjut ke metode. Dalam metode transformasi genetik menggunakan Agrobacterium, yang pertama yaitu sterilisasi eksplan. Eksplan tanaman dimasukkan ke dalam Clorox dengan mengaduk atau digoyang-goyangkan kurang lebih 5 menit. Bilas eksplan tanaman ke dalam air steril dengan mengaduk kurang lebih 1 menit. Dipindahkan eksplan tanaman ke dalam alkohol dengan mencelupkan eksplan selama 3 detik dan disterilkan kembali ke dalam air steril. Eksplan yang sudah steril kemudian direndam dalam larutan betadin 5 mili Aquades plus 1 tetes betadin, itu perbandingannya. Jadi
5:1, 5 itu aqueous dan 1 tetes itu betadine. Kemudian digoyang-goyangkan. Dan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu sterilisasi alat dan bahan dan ruang inokulasi. Nah, dalam tahap ini, botol kultur, pinset, dan cawan petri yang digunakan dicuci bersih menggunakan deterjen, kemudian dikeringkan, lalu setelah kering, cawan petri dibungkus rapi menggunakan kertas. Pinset skapel dibungkus menggunakan aluminium foil, kemudian diotoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat. Ruang inokulum dan laminar airflow yang akan digunakan dibersihkan dengan menyemprotkan 70% ke seluruh dinding dan alasnya, kemudian LAV dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian lampu ultraviolet dihidupkan dan diamkan selama 30-60 menit. Kemudian metode selanjutnya yaitu ada pembuatan media untuk tempat tumbuhnya jaringan nanti. Yang pertama, dalam pembuatan media, untuk 100 ml stok UMS dibutuhkan 2,5 gram per mili. Kemudian agar 1,5 gram per 100 mili dan 2 gram sukrosa. Stok vitamin yang digunakan terdiri dari 100 mg per mililiter, kemudian myoinositol 10 mg per liter, tiamin HCl 1 mg per mililiter, nikotinik asid 1 mg per mililiter, piridoksin H. Media LB agar dibuat dengan melarutkan 1,5 gram agar dan 100 ml media LB cair dengan magnetic stirrer sehingga homogen. Kemudian di autoclave 15 menit pada suhu 121 derajat. Kemudian di sini kultur bakteri Agrobacterium. Pada tahap ini, bakteri yang digunakan pada penelitian ini adalah Agrobacterium tumefaciens LBA PBI 121 plus ACFBE yang berasal dari kultur stok gliserol dengan suhu pendinginan minus 80 derajat. Bakteri dikulturkan pada media luria bertani LB, yaitu media khusus untuk menumbuhkan gram negatif. Kultur dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode gores dan metode tusuk. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu konstruksi gen. Di sini pada tahap konstruksi gen, itu plasmid PBI 121 ASFB dengan konstruksi DNA mengandung leaf border, promotor nuclein sintase, neomisin fosfotransferase NPTII, terminator nuclein sintase, promotor CAMP. Kemudian ada ASFB sendiri dan reg border sebagai batas DNA. Konstruk gen memiliki leaf border dan RB atau right border yang merupakan jembatan antar gen. Setiap konstruk memiliki marka penanda yang berfungsi sebagai penanda bahwa indikator gen itu sudah masuk atau terdapat dua gen, yaitu gen marka dan gen interest. Setiap gen mempunyai kaset spacing dari kaset awal promotor dan kaset spacing terminator. NPTII neomisin fosfotransferase digunakan karena menggunakan kanamisin. Biasanya digunakan TNOS dan gen interest yang ada di Agrobacterium tumefaciens biasanya digunakan promotor CAMVI. Sebagai ketahanan tanaman dan penutup tetap menggunakan TINOS. Kemudian belum pada saat proses PCR yang menjadi penanda keberhasilan. Lanjut, metode selanjutnya yaitu transformasi kentang dengan gen ASFB. Proses transformasi ini secara in vitro pada penelitian ini terdapat dua perlakuan, yaitu satu,
Explant yang tidak inokulasikan dengan Agrobacterium tumefaciens, dan yang kedua explant yang diinokulasikan dengan Agrobacterium tumefaciens. Explant diolesi dengan koloni Agrobacterium tumefaciens, kemudian explant dicuci dengan air steril selama 3 kali. Selanjutnya explant yang diberi perlakuan ditanam pada media kultur in vitro yaitu media MS. Kemudian isolasi DNA Agrobacterium tumefaciens. Isolasi total DNA Agrobacterium tumefaciens menggunakan DNA mini kit koloni bakteri yang sudah tumbuh dengan menggunakan metode tusuk, diambil dari cawan Petri dan ditumbuhkan pada 2 ml media LB cair, kemudian diinkubasi pada shaker dengan penggoyangan 10 rpm selama 18 sampai 24 jam. Bakteri diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam keadaan ruang gelap. Bakteri yang berhasil tumbuh dipindahkan ke dalam Eppendorf tube, lalu disentrifug selama 5 menit dengan kecepatan 12.000 rpm dan dibuang supernatannya. Palet yang ada ditambahkan 400 GP1 buffer dan Divortek, kemudian diinkubasi pada 60 derajat Celcius selama 10 menit, ditambahkan 100 GP2 buffer dan Divortek, kemudian ditambahkan 750 GP3 buffer dan Divortek. Setelah semua tercampur, kemudian didiamkan selama 5 menit, disentrifug selama 5 menit dengan kecepatan 14.000-16.000 rpm sampai terbentuk pelet pada Eppendorf tube. Cara yang terdapat pada Eppendorf disebut supernatan dan dimasukkan pada GD kolom dan ditambahkan 400 buffer serta Divortek. GD kolom ditempatkan dalam collection tube disentrifug selama 5 menit dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 rpm. Dibuang cairannya dan GD kolom ditempatkan pada Eppendorf, lalu ditambahkan 15 efficient buffer di tengah GD kolom, lalu didiamkan 3 sampai 5 menit, disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 14.000-16.000 rpm cairan. Kemudian pengamatan tanaman kentang hasil kultur jaringan secara in vitro secara visual. Transformasi tanaman kentang secara kultur in vitro diberikan 2 perlakuan, yaitu explant yang diinokulasikan dengan Agrobacterium tumefaciens dan tidak diinokulasikan dengan Agrobacterium tumefaciens. Explant tersebut diamati selama 9 HST dan 20 HST, di mana explant tersebut menghasilkan jumlah tunas, jumlah cabang, dan tinggi tunas yang berbeda. Explant yang diinokulasikan dengan bakteri terlihat bahwa ada fenolik di sekitar tempelan, dan explant tidak diinokulasi dengan bakteri tidak adanya fenolik. Begitulah. Jadi di sini kesimpulan dari presentasi yang telah saya berikan yaitu bahwasannya bakteri atau agrobacterium merupakan metode di mana kita menggunakan sebuah bakteri, di mana kita melakukan menyisipkan gen asing ke dalam bakteri tersebut. Jadi bakteri itu dimasukkan ke dalam kultur jaringan dibuat luka agar bakteri agrobacterium dapat masuk ke dalam jaringan tersebut yang akan dimasukkan gen asing. Kemudian setelah kasih luka, lalu akan timbul crown gall, yaitu tumor yang akibat infeksi dari Agrobacterium tumefaciens. Di situ sebelumnya kita telah memasukkan gen ke dalam Agrobacterium, gen asing, sehingga dapat diintegrasikan dengan sel target, yaitu dengan sel dengan genom target tanaman, sehingga dapat mendapatkan hasil yang bagus untuk tanaman. Sekian presentasi saya mengenai Agrobacterium tumefaciens. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.